Bapak Ibu, Nabi itu khusus bagi baginda Nabi, tidak bagi kita. Nabi di mana meninggal harus dikubur di sana. Bagi para nabi dan para rasul itu di mana meninggal dikuburkan di sana. Kita sebelum tentang Nabi meninggal, kita masuk rumah Nabi. Rumah Nabi itu sebenarnya Bapak Ibu posisinya bagian belakang masjid. Kali pertama dibangun bagian belakang masjid. Ini masjid, bikin rumah Nabi itu di belakang. Karena ngadap sholatnya ke Palestina. Ngadap sholat kemana? Ke Palestina. 17 bulan berdoa Nabi untuk dipindahkan arah kiblat dari Palestina, arahnya ke Mekah. Putar 180 derajat. Jadi ketika Allah perintahkan berpindah kiblat, maka yang tadi rumah di belakang, kiblat dari belakang pindah ke depan. Jadi posisi rumah di mana? Di depan. Satu. Jelas ceritanya ya. Yang kedua, Nabi kan ada istri-istri. Nah, ini ibu kalau sebut istri-istri banyak yang protes pengajian muda. Memang begitu kejadiannya. Kenyataannya nggak boleh marah-marah, kalau marah-marah salahkan ahli sejarah yang mis. Ini rumah-rumah istri Nabi di sekitar sini. Nabi tanya, jadi dekat-dekat ya Pak. Indak satu daerah Siko, satu daerah Siko, ada kira-kira saja ya Pak. Kok harus kapak lo pakai CN gitu ya Bu ya. Tunggu lo Pak, ini jawab pertanyaan boleh satu, habis itu boleh. Jadi waktu itu Nabi tanya, Nabi sedang sakit ya. Nabi izin ingin tinggalnya di hujrahnya. Hujrah itu bahasanya kamar. Tapi sebenarnya itu dalam bahasa dulu, kamar itu sudah menjadi rumah. You masa gadang kamar lo Bu, kalau ukuran waktu ini gitu kan. Jadi di tempatnya Aisyah radhiyallahu taala anha, diizinkan oleh istri yang lain dan meninggal di sana. Nah, lalu pada masa Nabi terjadi perluasan. Nah, pada masa sahabat diluas, tapi arah kemarin tidak diperluas karena kena kuburan Nabi. Gitu. Karena kuburan Nabi pada masa Raja Malik, nanti kalau bisa kita masuk di akademi Masjid Nabawi, dibongkar semuanya, lalu diperluaskan, yang tadinya batu bata dijadikan tembok. Gitu jadinya Bu. Yang tadinya kuburan Nabi berada masih di luas, kan perluasannya masih sisi sebelah sini, sebelah kemarin enggak. Gitu ceritanya. Karena masih ragu tentang kuburan Nabi gitu. Maka pada masa itu khalifah membongkar semuanya dan menjadikan kuburan Nabi itu dipagar dengan batu bata hitam dan itu dibikin persegi 5 agar tidak diketahui nanti orang menjadikan arah patokan arah sholatnya kemana gitu. Jadi tidak boleh jadikan patokan arah sholat, jadi persegi 5 kayak gitu. Nanti kalau bisa kita masuk sana, ada videonya, ada penjelasan terjemahan semuanya gitu Pak. Jadi pertama Nabi itu meninggal di sana, harus dikubur di sana. Dan yang kedua tidak niatnya Nabi itu dikubur di dalam masjid. Karena tadinya itu Nabi di luar masjid. Lalu terjadi perluasan. Perluasannya awalnya masih ke samping. Tidak sisi kuburan. Tapi pada masa Khalifah, ini pada masa Abbasiyah, dibongkar semuanya. Lalu dijadikan bangunan Masjid Nabawi pada masa sahabat itu dibongkar semuanya Bu. Dulu kan pakai pelepah kurma pada masa Nabi gitu kan. Sekarang udah nggak gitu lagi. Nah, jadi dibongkar, yang tadinya kuburan berada di luar masjid, jadilah masuk dalam kawasan masjid. Sampai maju ke belakang. Yang tadi dibongkar tuh sampai ke belakang, habis itu ke samping seperti sekarang pada masa kerajaan. Ustadz menyarankan Bapak Ibu sebaiknya kita masuk 15 real saja. Ya, ya Bu. 15 real itu satu kali makan baksonya tuh, habis. Ya Bu? Boleh Pak, silakan. Ustadz kan bilang perkara kuburan di Madinah. Ya. Ini kan anak Abu meninggal. Pertama, alhamdulillah anak Bapak sedang ibadah menuntut ilmu. Satu, menuntut ilmu itu malaikat mengepakkan sayap bagi mereka yang mencari ilmu. Ya, dia dalam fisabilillah. Lalu yang kedua, ketika beliau meninggal dunia, kan Allah itu tidak memberikan ajal yang sama kepada kita. Ya nak, apa karambia jatuh, mumbang pun jatuh, begitu kan? Nah, jadi Bapak Ibu, wa minkum mayyutawafa, di antara kalian ada yang lebih cepat diwafatkan. Wa minkum mayyuraddu ilal arzal, di antara kalian ada yang ditangguhkan sampai usianya di ujung tepi usia, likaila ya'lama min ba'di ilmin syai'a, sampai pada masa pikun dia tidak lagi sesuatu yang dulunya dia tahu. Kan ada orang meninggal, pikunnya dulu barunya meninggal. Ya Pak. Nah, kini pertanyaannya, misalkan meninggal di Mesir, dibawa pulang, lain nak ba'adoh. Kalau keluarga sanggup, tidak jadi masalah. Karena biayanya kan banyak, Pak. Pasti waktu itu ini udah terbayang, entah berapa ribu dolar lah mungkin. Tapi kalau misalnya meninggalnya di sana pun tidak jadi masalah. Tapi kalau misalnya di Tanah Suci, Bapak Ibu, kalau menurut Ustadz, hemat Ustadz, kalau lama meninggal di Siko selalai, ditanam, jangan dibawa-bawa pulang lagi. Ya Bu? Itu kejadiannya kan nggak Ustadz.
Kejadiannya kayaknya untuk di sana. Ini panas-panas silakan. Ibu selain Padang Panjang daerah mana lagi? Kayu Tanam. Masjid Ali. Nabi pernah sholat Id di sini, ya. Dulu tidak boleh masuk di sini, tapi sekarang udah dibuka yang begininya. Udah bisa buka, udah bisa akses belakang, tapi bagian depan nggak boleh. Udah berapa tahun kami ya? Mungkin sejak 2013 sampai sekarang, Ustadz pribadi belum pernah masuk ke Masjid Ali. Belum pernah, hanya lewat begini saja. Dulu pagarnya kayak gini, dibongkar lagi, bikin baru dan segala macam. Lihat dulu, dicat segala macam, ini lihat. Tapi bangunannya tetap seperti ini. Menara dan bangunannya udah sekitar 10 tahun belakang ini tidak ada berubah. Paling ada cuman tarmim, perbaikan, cat segala macam. Ini Masjid Ali. Ali ini khalifah yang keberapa, Bu? Hah? Jadi khalifah itu ada 4. Khalifah itu 4 cuman, ya. Pertama Abu Bakar, yang kedua siapa? Umar bin Khattab, Yang kedua siapa? Umar bin Khattab, yang ketiga siapa? Utsman, yang keempat siapa? Ali, gitu. Ada mertua, ada menantu. Siapa menantu Nabi? Ali. Itu siapa lagi? Utsman. Ali siapa yang dinikahi oleh Ali? Iya Pak. Iya anaknya Rasulullah. Bapak lucu lah. Karena menantu Nabi menikahi anak Rasulullah. Iya, tapi namanya siapa? Fatimah, oke. Kalau Utsman siapa yang dinikahi? Enggak. Beni enggak cerita Beni. Utsman siapa? Pertama Ruqayyah. Lalu setelah itu siapa? Setelah itu Ummu Kulsum. Jadi meninggal satu, saudarinya dinikahi lagi. Kalau di kampung namanya Batu Kalapia. Ayo, orang mau lewat, sebentar. Sini, kita di luar ini. Aman di sini. Tadi ala dingin-dingin, wangi-wangi sih kalau. Bapak yang mau dingin-dingin enggak apa-apa, bisa sini. Jadi ini Masjid Ali. Nabi pernah sholat Id di sini, ya. Jadi karena tidak cukup di Masjid Nabawi dulunya, Nabi ketika sholat Id pernah di sini. Nabi pernah sholat Id di Masjid Abu Bakar, Nabi pernah sholat Id juga di Masjid Al-Ghamamah. Kita Masjid Abu Bakar sana, ya. Biasanya boleh masuk di sana bapak-bapak. Ya. Pernah ini masuk, Pak. Ini adalah Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Dulu, ya, pada masa Nabi pernah sholat Id juga di sini. Jadi pernah sholat Id di Masjid Al-Ghamamah. Al-Ghamamah itu artinya awan. Wassahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard. Awan yang diperjalankan di antara langit dan bumi. Yang kemarin yang pesawat duduknya dekat jendela. Ya, tadi dia ada tegur, tapi yang tegur nggak askar. Kalau yang tegur askar dia nggak boleh. Beni lihat ya, kan lihat seragam. Iya, jadi Beni lihat orangnya. Gitu. Dia boleh tidak boleh, Bu. Ya. Jadi ini Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar siapa tadi, Bu? Sahabat Nabi, khalifahnya Ar-Rasyidin yang pertama, mertua Nabi juga. Anak Nabi yang anaknya Abu Bakar yang dinikahi Nabi siapa namanya? Fatimah terus. Ya? Siapa, Bu? Aisyah, ya kan? Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Jadi Aisyah. Nah, Aisyah yang dinikahi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Pernah nggak mendengar kisah Nabi ketika hijrah? Nanti kita di Mekah itu akan dibawa ke Ghar, namanya Gua Sur. Ada bukit Jabal Sur. Nabi tempat mencari tempat perlindungan ketika Nabi berada dalam suatu ancaman bahaya. Dan ketika itu Nabi memilih sahabat dalam perjalanannya siapa? Yaitu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Menjelang masuk ke dalam pintu gua, mulut gua ditahan oleh Abu Bakar. Tunggu dulu Nabi, saya masuk. Setelah masuk dibersihkan di dalamnya, lalu dipastikan aman dan segala sesuatunya. Baru setelah Abu Bakar masuk, baru dipersilahkan Nabi masuk. Ada yang berangkat sekarang ini mertua dengan menantu. Ada apa? Mertua, bawa menantu sekalian. Nah, cerita Nabi, ini kan mertua menantu. Nabi itu menantunya Abu Bakar, Bapak Ibu.
Sampai ketika itu Nabi di dalam gua itu tidur di atas pahanya Abu Bakar. Sekian dekatnya mertua dengan menantu. Ada di kampung awak pada itu. Lagi kecil. Kalau ada kiriman ke Ustadz nanti informasi buktinya. Yang banyak takut ditukar palang pintu. Iya nak cari menantu baru, ya nak. Pulang-pulang dari ladang, dari sawah, ya kan? Mertua dengan menantu. Ya. Ibu mertua dengan Ya. jadi bapak aja kan, ya pak. Sudah tu apa panik-panik tu ikut menantu lalu dia terpawa gitu kan. Ya tu geleng-geleng kepala. Gitu. Ya. Ini baru jawaban yang terbaru. Yang lain lebih takut nak jadi menantu, ya kan? Biko ditukar. Takut ya aja mertuanya. Enggak, ini ayah mertua enggak ada lagi almarhum. Alhamdulillah enggak ada ujian itu. karena iya kalaupun nanti ibu balikkan sama Beni itu, Beni belum bisa melewati ujian itu. Beni paling kalau ada ayah mertua ini Beni malu-malu saya. Paling ini kalaupun ada yang mertua terbayang Beni kan malu-malu saya. Iya pak paling gitu-gitu kayak. Bapak-bapak boleh masuk dalam. Kalau mau masuk boleh tapi nggak usah sholat lah dulu, nanti ibu-ibu kan nunggu. Kita mau ke sana, mau masuk lihat dalam boleh lihat. Karena dulu ditutup. Ibu-ibu boleh masuk. Sholat Tidak boleh masuk dalam ibu-ibu. Memang begitulah jadi ibu-ibu. Senang jadi bapak-bapak. Masalahnya ibu itu dari dalam. Cobalah, saya tahu ini tidak boleh. Al-Ghamamah namanya kayak. Al-Ghamamah, Masjid Awan. Ya, ibu-ibu boleh masuk nanti di sana. Tunggu dong, nanti kita ke sana. Ya. Ini lihatin.